wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, jamaah rahimakumullah. Bulan Ramadan tahun 1443 ini berbarengan dengan bulan April. Kalau bulan April itu biasanya ada istilah April Mop. Nah, dikasih janji manis tapinya bohong gitu. Tetapi janji Allah dan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bohong. Kalau kita coba perbandingkan orang yang ngantri janji Allah dan ngantri janji manusia. Ngantri janji Allah paling 2 jam ya, mulai sholat isya sama traweh itu paling 2 jam. Dapatnya apa? Rasul kan pernah ngasih tahu keistimewaan Ramadan, diantaranya siapa saja orangnya yang mengerjakan ibadah sunat di dalam bulan Ramadan dikasih bayaran pahala sebagaimana pahalanya orang mengerjakan ibadah fardu di luar Ramadan. Tapi yang ngantri dikit, padahal ngantrinya cuman 2 jam. Amalannya cuman segitu aja. Sholat isya. Kalau sholat isya dilipat gandakan sesuai dengan maunya Allah lah. Mengerjakan perbuatan wajib kok namanya. Yang sunat aja diganjar dengan ganjaran perbuatan wajib, gimana yang wajib? Itu mestinya bagi orang yang sadar dan mau memperoleh pahala ampunan dan keridhaan Allah, mau dosanya diampuni, dia akan berani berantri berlama-lama dan Allah akan memberikan sesuai dengan amalannya. Kemarin ada yang ngantri minyak goreng, dikasih HET oleh pemerintah, harga eceran tertinggi berapa? 14.000. Pak polisi, Satpol PP sampai turun ke kampung-kampung. Mbah-mbah yang di warung-warung tradisional, kenapa jualnya tinggi? Itu kan akhirnya apa? Berusaha nego sama yang punya pabrik. Begitu nego-nego, ya udah HET dicabut. Akhirnya pemerintah mencabut ketentuan harga eceran tertinggi 14.000 per liter. Begitu dicabut, barang kondisi nggak ada, besok langsung barang rame, harganya 28.000, 100 kali 100%. Itu aja orang masih berani ngantri. Begitu dijanjiin minyak curah jerigen, ngantri dari jam 4 subuh
sampai jam 10 pagi cuman dikasih 5 liter. Orang pada berani. Tetapi untuk ngantri ampunan Allah yang cuma 2 jam, bukan cuma 2 jam, kurang dari 2 jam, bahkan dikasih air lagi. Coba yang ngantri minyak itu dikasih air nggak? Enggak. Ini 10 hari terakhir ada nasi uduk ini. Oh, nasi kebuli. Masya Allah. Udah dibegitukan, pahala dari Allah pasti, bukan prank. Yakin itu. Kita tidak diprank oleh Allah. Makanya ketika apa tadi namanya, sholat isya pertama, baca surat Toha tadi, suasana Allah ngasih tahu, Adam, baik-baiklah kamu di surga. Udah di sini kamu nggak akan lapar, kamu nggak akan telanjang, nggak bakal. Udah ikutin aja ketentuanku, kata Allah. Tiba-tiba ada gangguan iblis. Dirayu, diiming-imingin. Ini loh, apa namanya, ada buah. Ya, buah ini kalau kamu makan, kamu menjadi abadi. Ingat cerita Sunggokong jadinya. Jangan-jangan Sunggokong itu iblis nih ya. Iya kan? Kamu akan menjadi abadi, hidup terus. Atau kamu akan menjadi dalam posisi malaikat. Gitu. Kalau Nabi Adam sih insya Allah aman. Dia ingat bahwa dia adalah Rasul, mendapat wahyu. Tetapi ketika pulang istrinya ngerengek. Istrinya ngerengek, minta dipetikin buah itu. Padahal buah itu namanya buah apa? Buah terlarang, itu aja. Yang mengatakan buah khuldi itu iblis yang ngasih nama khuldi. Allah nggak memberikan nama buah khuldi. Kalau saya ikut-ikutan membuat istilah. Ya. Digoda dengan berbagai macam cara. Akhirnya apa? Ya, lama-lama udah enggak. Dirayu aja. Nah, sekarang Nabi Adam tekanannya 2. Tekanan dari rumah tangga, jangan bilang istri lah, kayaknya dari dalam rumah tangga. Bilangnya apa? Udahlah, nggak apa-apa, kan ini untuk kesejahteraan rumah tangga, nyenengin istri gitu. Dari luar iblis itu godanya nggak tanggung-tanggung. Dia bersumpah, ya, bersumpah, demi Allah aku tidak punya maksud lain kepadamu kecuali kebaikan. Tapi sumpahnya tadi gurur, sesuatu yang bersifat tipuan. Aku menjadi penasehat yang bagus. Di dalam dirongrong sama keluarga. Dari luar iblis ngajak main logika. Adam,
yang dilarang oleh Allah itu wala taqroba hadhis syajarah. Kamu cuma tidak boleh dekat dengan pohon ini. Sekarang udah kamu di sini aja. Kamu gak usah dekat-dekat, biar saya yang ngambilin. Ini kan bermain kata-kata. Pasal atau hukum disiasatin dengan permainan kata. Kan banyaknya begitu tuh. Oh, ini kayaknya bisa disiasatin begini sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum. Nabi Adam makin bingung nih. Iya juga ya, gitu kan. Di sini ditekan, di luar diajak main kata-kata. Akhirnya apa? Terpedaya juga. Fa'aso Musa rabbahu faghawa. Terperosok Nabi Adam. Akhirnya apa? Ketika disiasatin itu, ya udah Blis, ambilin aja Blis. Wah, ini udah kehasut main kata-kata ini. Iblis yang ngambilin dari jarak jauh kan? Karena Nabi Adam nggak boleh dekat. Nabi Adam tapi bagaimanapun juga nggak enak hatinya. Tetap aja dimakan. Lu yang nggak boleh itu istilahnya gini ya. Kalau main kias itu begini. Kalau di Quran itu ada larangan wala taqul lahuma uffin. Kamu jangan ngomong kepada orang tua kamu kekencengan itu. Uffin itu kecerap. Iya. Waktu saya di SD itu bilangnya apa? Cis. Karena coba gimana itu? Ditulisnya pakai huruf jadi uffin itu kecerap. Itu nggak boleh. Nah, ada orang gebukin orang tuanya, gebukin, tabokin, bapaknya, ibunya tabokin. Kenapa? Nggak ada larangan. Yang dilarang kan cuma ngomong, kan nggak ada larangan untuk gebukin gitu. Ini kiasnya kias apa ini? Kias goblok-goblokan ini. Jadi ya kias penyesatan itu. Akhirnya apa? Yaitu Nabi Adam sampai terpedaya. Karena apa? Udah di dalam keadaan terpaksa dan sangat terpaksa. Akhirnya dimakanlah itu. Pas dimakan, apa yang terjadi? Karena ngotak-ngatik hukum Allah itu pasti ada resiko. Resikonya apa? Pakaiannya terbuka. Setelah pakaian terbuka, akhirnya apa? Kebingungan. Carilah min warokotil jannah, apa namanya, daun-daunan yang ada di surga, hanya sekedar untuk menutupi pusat auratnya. Kalau sekarang itu begitu udah ketangkep KPK umpamanya ya, itu ngasih komentar tapi komentarnya ngaco. Ibarat orang hanya menutupi bagian inti auratnya, yang lain kan masih kelihatan. Gitu. Nah, oleh karena itu Ramadan yang penuh dengan janji-janji Allah yang luar biasa. Adam dan Hawa, artinya suami dan istri, yuk saling mendukung. Ada orang Jawa di sini kan? Banyak.
Suami atau istri itu kalau bahasa Jawanya apa? Garwo. Nah, sigare nyowo, sigare jiwo. Sigar itu berarti separuh. Suami sendiri itu hanya separuh nyawa. Dihubungkan dengan istri berarti nyawanya menjadi penuh, jiwanya menjadi utuh sebagai manusia seutuhnya. Fungsinya untuk apa? Bukan untuk saling mempengaruhi maksiat kepada Allah, tapi saling mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu ikut ngantri nggak nih? Di belakang? Di atas ya? Ikut ngantri ini, ngantri pahala. Iya. Cuman 2 jam paling-paling. Gitu. Aduh capek Pak, seharian habis puasa lapar, di mana-mana puasa lapar. Emang yang ngantri itu dari jam 4 nggak ngantuk? Hanya untuk memperoleh apa tadi? Minyak goreng. Mereka rela berantri-antri, nggak tahu sholat subuh atau tidak. Malah gara-gara urusan sepele, kewajiban ditinggalkan. Jadi oleh karena itu, melalui pesan singkat ini bersama, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Rasul janjinya yang pasti, yuk walaupun capek, walaupun pilek-pilek sedikit, meriang-meriang dikit, paksain untuk diperolehnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita tidak memperoleh ampunan Allah, maka kita akan rugi. Nah, sebagai penutup, ketika mau turun dari surga, ada upacara pelepasan. Upacara pelepasan, Pak. Ya, bukan sertijab, pengusiran, Pak. Tapi bikin acara. Nabi Adam dan Ibu Hawa disuruh turun, iblis juga disuruh turun. Tapi ada yang kata pamungkasnya yang beda. Iblis ketika mau turun, apa dibilang? Ya Allah, demi engkau telah menyesatkan aku akan sesatkan anak cucu Adam. Loh, padahal Nabi Adam waktu itu belum hubungan badan, masih di surga. Tapi udah janji, bersumpah akan menyesatkan anak cucu Adam. Aku tipu dia dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dari kiri. Maka engkau ya Allah akan mendapati anak cucu Adam sedikit sekali yang bersyukur. Marah-marah dia. Jadi keluar dari surga penuh dengan dendam. Hati-hati kalau orang keluar dari tempat yang terpuji penuh dendam, itu bahaya. Dia akan menurunkan anak turun yang pendendam juga. Tapi Nabi Adam, dia ngaku salah. Akhirnya apa? Sebelum turun dari surga, dia bilang, ya Allah, ajari saya. Dengan kalimat apa saya bertaubat kepadamu? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fatahba alaih. Itu pamit, baik-baik. Ajari saya ya Allah. Akhirnya oleh Allah diajarin doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu Allah mengajarkan Nabi Adam caranya untuk bertaubat kepada Allah. Kita pakai aja doa itu. Itu doa itu langsung Nabi Adam matur kepada Allah, ya Allah ajari saya. Fatalaqo. Talaqo itu talaki itu kan, kalau ngaji itu kan mulut ke mulut kan, musyafahah. Jadi itu doa langsung dari apa? Dari Allah langsung kepada Adam. Nah, di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan terijabahnya doa, banyak aja baca itu, tapi nggak usah pakai speaker.
Sendiri aja mojok sambil berurai air mata. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemauan dan kemampuan kepada kita untuk mengekspresikan doa itu dengan sebaik-baiknya, dan atas rahmat Allah, Allah perkenankan doa kita, ampuni dosa-dosa kita, dosa orang-orang tua kita dan kaum muslimin muslimat semuanya. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.